memberanikan diri untuk terjun ke dunia YouTube. Jadi kali ini saya membuat channel, dimana channel ini saya kira mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman peternak dimanapun berada, khususnya di Bali, karena saya berdomisili di Bali. Mudah-mudahan dengan saya buat channel ini bisa membantu teman-teman atau setidaknya memberikan informasi yang sangat-sangat bisa dipakai lah untuk peternakan teman-teman atau para peternak ke depannya. Jadi dalam channel ini saya coba membuka sesi dulu hal-hal apa yang harus didiskusikan nanti. Jadi saya ingin menggambarkan secara umum saja dahulu. Jadi mengibaratkan saya nanti akan memulai usaha beternak babi gitu. Jadi apa yang harus dipersiapkan dari pertama sampai mendapatkan hasil lagi ya, seperti itulah. Oke. Kita mulai. Topik yang pertama saya bahas adalah gimana sih kita memulai peternakan babi sesimpel mungkin, praktis dan aman. Itu jadi kita memulai beternak nggak usah ribet, nggak usah berpikir terlalu ruwet gitu ya. Kita bikin peternakan babi yang simple, memanfaatkan jasa atau peternakan yang ada untuk belajar gitu intinya. Jadi memulai peternakan babi yang simple dan praktis. Jadi ada beberapa hal teman-teman yang harus diperhatikan untuk beternak atau memulai peternakan babi. Yang pertama, modal produksi itu paling penting. Modal adalah hal yang paling penting menurut saya, karena ketika kita kekurangan modal nanti akan banyak hambatan lah di tengah jalan. Yang kedua adalah pemilihan lokasi. Pemilihan lokasi usaha itu sangat mendukung nantinya untuk keberlangsungan usaha teman-teman di lapangan. Yang ketiga adalah sistem perkandangan. Jadi teman-teman harus tahu sistem perkandangan yang seperti apa, yang nantinya untuk memudahkan teman-teman beternak, memudahkan teman-teman untuk menjalankan usaha gitu. Yang keempat adalah knowledge, tentunya pengetahuan yang cukup untuk teman-teman menjalankan usaha apa yang usaha teman-teman lakukan nantinya, baik itu memutuskan untuk usaha breeding, usaha fattening, itu jadi pengetahuan yang cukup itu penting. Yang kelima yaitu pemilihan pakan. Ya, ini tentunya menentukan nasib atau keberlangsungan peternakan saudara teman-teman di lapangan. Jadi pemilihan pakan yang baik dan aman itu adalah kunci, salah satu kunci utama, karena pakan adalah kebutuhan yang paling besar dalam suatu peternakan. Yang tidak kalah pentingnya, yang terakhir adalah target pasar teman-teman. Jadi teman-teman harus tentukan target pasar yang akan dituju, minimal itu yang akan dituju, belum tentu ke situ tapi yang akan dituju. Jadi kalau target pasar teman-teman pasar lokal, oke, nggak perlu mencetak daging yang lebih bagus atau gimana. Tapi kalau teman-teman targetnya pasar yang ekspor gitu, jadi keluar pulau atau ke perusahaan pemotongan tertentu, jadi harus target pasar yang menentukan daging yang bagus. Jadi pemilihan daging itu diseleksi. Jadi harus teman-teman memulai peternakan yang diukur supaya menghasilkan daging yang bagus, yang baik bagi si pembeli nantinya itu. Jadi sesuai harapan. Oke, kita bahas satu-satu dari ke-6 poin tadi. Nanti kita bahas satu-satu, tapi sekali ini kita bahas secara umum. Oke teman-teman, lanjut. Halo sobat peternak, ya kita lanjut bahas poin-poin yang tadi saya sudah berikan. Jadi tadi ada
enam hal. Ada 6 hal yang perlu diperhatikan bagi peternak pemula, yaitu dalam rangka untuk memulai peternakan atau memulai beternak. Jadi ada 6 hal tadi yang saya share. Yang pertama adalah modal produksi, yang kedua adalah lokasi usaha, yang ketiga adalah sistem perkandangan, yang keempat adalah pengetahuan atau knowledge yang cukup di bidang yang akan Anda jalani. Yang kelima adalah pemilihan pakan yang tepat. Yang terakhir yaitu adalah target pasar. Oke, kita bahas satu-satu. Oke, mulai dari modal produksi. Jadi teman-teman harus menentukan mau ke arah mana akan membuat suatu peternakan, ke arah breeder atau breeding ataupun ke arah fattening. Itu harus tentukan dulu. Karena nanti terkait dengan modal dan terkait dengan populasi. Jadi kalau breeding modalnya mungkin lebih banyak, tapi dipakainya kita menikmati hasilnya itu juga lama. Kalau fattening mungkin lebih cepat menikmati hasil, cuman modalnya juga lumayan besar. Jadi harus tentukan itu permodalan mau ke breeding ataupun mau ke fattening sesuai dengan interest masing-masing gitu. Itu untuk modal. Yang kedua adalah lokasi usaha. Jadi pemilihan lokasi itu sangat penting. Untuk lokasi usaha ada beberapa hal teman-teman yang harus diperhatikan. Yang pertama itu adalah aliran udara. Jadi teman-teman harus memilih lokasi yang airflow-nya bagus. Jadi udaranya mengalir itu. Jangan di suatu tempat yang sumpek gitu. Yang tidak ada aliran udara gitu. Yang poin kedua adalah jauh dari pemukiman. Itu tentu karena ini suatu peternakan. Yang ketiga adalah jauh dari peternakan yang sama. Itu usahakan nanti teman-teman membuat atau memulai beternak, usahakan jauh dari peternakan yang sama gitu, untuk menghindari hal-hal yang negatif gitu. Yang terakhir adalah akses kendaraan. Itu sangat penting juga untuk proses pengisian bibit ataupun pepanen gitu. Jadi akses kendaraan itu sangat penting. Itu lokasi usaha. Yang seterusnya yang ketiga adalah sistem perkandangan, teman-teman. Ini yang jadi concern karena semasa ASF ini kita harus berbenah. Kita harus memulai mindset jadi peternak yang intensif gitu ya. Jadi yang pertama yang harus diperhatikan adalah kita harus membuat kandang yang semi closed house. Karena untuk membuat closed house itu harus modalnya banyak. Jadi ya saya sarankan minimal harus semi closed house lah. Jadi semi closed house itu minimal kandangnya itu tertutup oleh insect net. Nah, tapi jangan lupa jangan hanya tertutup kanan dan kiri. Atas juga intinya semua tertutup. Gimana cara insect itu tidak masuk. Itu sudah dikatakan itu semi closed house itu teman-teman. Yang tidak kalah penting yang kedua mengenai sistem perkandangan adalah layout kandang. Itu adalah penempatan. Jadi penempatan kalau misalkan teman-teman di breeder itu di mana posisi kandang melahirkan, di mana posisi kandang kawin, di mana posisi kandang induk bunting, itu harus ditentukan. Itu namanya layout kandang supaya nantinya teman-teman bekerja secara mudah gitu, melakukan kegiatan di peternakan itu secara mudah. Untuk menggiring babi gitu kalau di fattening itu menuju dari kandang atau petakan, kalau saya bahasanya itu pen per pen tuh, ketika kita panen tidak usah ribet-ribet gitu. Jadi harus keluarin kandang, masuk ke gang, digiring langsung masuk ke loading itu tempat panen. Itu wajib sekarang kita punya. Jadi tidak lagi sistem kayak dulu karena ASF ini pembeli bawa bangsung masuk ke pen-pen petaan itu, walaupun udah disemprot, kalau saya sarankan jangan. Jadi harus kita sediakan kandang panen gitu, kandang panen kita giring dari pen masuk ke kandang panen, gitulah simpelnya. Oh ya teman-teman, dari beberapa poin yang nanti saya jelaskan untuk sesi kali ini, saya hanya menjelaskan tentang hal-hal yang umum saja. Jadi kalau misalkan tertarik untuk membahas lebih dalam, tolong komen atau tulis di kolom komentar. Jadi misalkan dok tolong bahas dong ini gitu, misalkan perkandangan gitu.
supaya lebih deep saya bahasnya di sesi video selanjutnya gitu. Jadi tolong komen untuk request pembahasan. Nah, saya lanjutkan untuk sistem perkandangan yang berikutnya adalah kepadatan atau density. Jadi kita harus tahu berapa sih kepadatan kandang yang kita punya. Misalkan patterning gitu, misalkan kita punya kandang 10 kali 10 gitu. Itu harus tahu kita kepadatannya berapa gitu. Jangan sampai melebihi dari kepadatan. Yang selanjutnya adalah yang tidak kalah pentingnya juga mengenai atau dalam rangka ASF ini, pandemi ASF ini adalah biosecurity dan sanitasi gitu teman-teman. Biosecurity kita harus punya sekarang, walaupun peternakan yang kelas besar sampai kelas kecil rumah tangga itu wajib punya minimal di pintu masuk gitu. Jadi minimal ada pintu masuk dan pintu keluar. Kalau bisa sih ada 2, tapi kalau sama juga nggak apa-apa. Jadi kalau di pintu masuk kita harus sediain semacam spraying gitu, atau food dip juga bisa. Intinya harus terbebas dari kontaminan dari luar gitu. Minimal sih kalau peralatan itu harus wajib punya sepatu teman-teman, sepatu kandang. Jadi khusus sepatu kandang di situ. Jadi kalau masuk pakai sepatu itu, keluar lepas lagi di situ, bersihkan juga di situ gitu. Itu untuk sistem perkandangan. Yang selanjutnya adalah untuk poin di pengetahuan, yaitu knowledge. Jadi pengetahuan yang cukup itu sangat penting bagi peternak yang baru mulai awam lah gitu. Jadi harus gali dulu informasi, gali dulu misalkan kalau teman-teman memutuskan di breeder gitu ya, di breeding itu teman-teman harus tahu yang pertama adalah memilih jenis babi. Itu kalau teman-teman memutuskan di peternakan breeder gitu ya. Memilih jenis babi yang akan dipakai untuk indukan. Jenis babi apa sih yang unggul atau yang bagus untuk karakter indukan gitu. Jadi teman-teman harus tahu itu. Kedua, mengetahui masa birahi. Itu pasti harus tuh ketika kita terjun di breeder. Itu mengetahui masa birahi dan masa kebuntingan juga. Jadi itu sangat harus tahu gitu. Pengetahuan yang umum yang harus tahu seorang peternak breeder gitu. Yang selanjutnya adalah pemilihan pakan dan untuk induk. Itu wajib tahu juga untuk pemilihan pakan yang cocok untuk indukan periode kebuntingan, menyusui, dan juga kuantitinya. Kuantitinya adalah jumlah pakannya yang dibutuhkan, itu wajib tahu teman-teman. Yang selanjutnya adalah harus bisa melakukan treatment. Kalau untuk farm breeding ya, teman-teman peternak wajib bisa melakukan treatment seperti penyuntikan, itu wajib bisa melakukan sendiri. Tapi bukan berarti mengobati sendiri ya. Ini teknisnya. Bisa melakukan sendiri. Itu tanda kutip melakukan sendiri teknisnya. Yang kedua, tadi penyuntikan. Yang kedua, seperti kastrasi gitu. Seharusnya si peternak bisa melakukan itu. Karena ini adalah hal-hal basic di breeder. Yang keempat, yang selanjutnya tadi penyuntikan, kastrasi, misalkan merogoh babi yang susah melahirkan gitu. Itu wajib nanti teman-teman pelajarin gitu. Jadi nanti konsultasi lah dengan dokter hewan. Habis baterai tadi kameranya. Tadi sampai di mana? Oh, sampai melakukan treatment yang di induk itu wajib, yang tadi saya jelaskan, melakukan treatment di antaranya adalah penyuntikan, misalkan kastrasi, misalkan merogoh, itu wajib teman-teman breeding tahu. Jadi para peternak breeder itu tahu. Jadi untuk tahu itu, jadi nanti konsultasi ke dokter hewan setempat atau mantri yang bisa melakukan hal itu, konsullah di situ gitu. Yang selanjutnya adalah ini peternak breeder pasti jarang, dan saya berani jamin banyak yang tidak melakukan, yaitu adalah recording. Jadi
breeder atau peternakan breeder itu wajib sebenarnya punya recording. Jadi recording, untuk melakukan recording ini, babi di breeding atau di breeder itu wajib di tag. Jadi untuk mengetahui apa namanya si babi itu, jadi punya KTP babinya. Jadi babi A nomor berapa itu nanti kita harus recording gitu. Jadi kelahiran pertama misalkan dia terjadi apa, abortus atau normal, bagus, kelahiran pertama lahir sekian, atau dia pernah apa gitu, cacat, atau pernah pincang, atau pernah punya semua record yang kejadian yang ada yang selama dia hidup, si indukan itu terrecord. Itu wajib sebenarnya orang breeding merecord semua babinya gitu. Yang terakhir adalah, nah ini juga jarang juga teman-teman peternak breeder melakukannya dan ataupun menghitungnya, adalah analisa usaha. Paling tidak harusnya menghitung FCR. Jadi berapa sih modal yang diperlukan atau pakan yang diperlukan untuk menghasilkan 1 kilo daging itu wajib, seperti di peternakan ayam. Jadi ketika kita ketemu di sesama peternak itu gampang nih, kamu pakai pakan apa misalnya? Oh, aku pakai pakan ini gitu. Oh, FCR-nya berapa dong? Sekian. Waduh, aku kok bengkak ya gitu. Nah, jadi gak nyambung. Jadi kalau kita hitung semua itu nyambung gitu. Enak untuk kita usaha, untuk nanti pun konsul tuh enak. Jadi ini harus dilakukan, mulai berbenah kita untuk melakukan hal yang tadi saya bilang. Poin berikutnya adalah, belum. Tadi ketika kita menjadi seorang breeder ya. Sekarang ketika menjadi seorang peternak fattening atau pengemuan. Jadi hal apa yang harus dipersiapkan adalah, tentunya yang pertama adalah persiapan kandang. Itu harus, sebelum memasukkan bibit harus persiapan kandang, desinfektan dan lain-lain sebagainya. Yang kedua adalah pemilihan bibit babi yang baik, dari mulai genetik yang bagus, dari mulai kondisi kesehatan yang bagus, yang baik, dan juga tidak kalah penting adalah asal bibit. Jadi teman-teman jangan memilih bibit babi yang comot sana comot sini gitu. Jadi misalkan di farm A 5 ekor, farm B 5 ekor, itu usahakan sih jangan. Usahakan di satu farm, atau paling tidak di satu farm itu dalam satu kandang itu misalkan. Itu paling tidak, tapi usahakan sih satu farm. Dan intinya kita harus tahu status farm yang kita beli bibitnya itu untuk dimasukkan ke babi fattening kita. Yang berikutnya adalah pemilihan bibit terkait dengan umur. Nah, ini umur yang tepat itu wajib kita tahu. Umur berapa sih yang tepat untuk kita masukkan ke fattening? Umur tepat ini bukan berarti umur yang besar ya, maksudnya wayah itu tua. Enggak, bukan itu. Jadi umur yang tepat untuk sapi itu sebenarnya umur 28 atau 25 sampai 35 hari sebenarnya itu. Karena itu periode yang untuk kita memulai fattening, memulai starter gitu. Jadi di situ kita bisa meng-create nutrisi yang kita berikan. Kalau kita beli babi umur yang wayah, ibaratnya 60 hari, 65 hari, itu kita tidak tahu kemarinnya dikasih pakan sudah optimal apa belum. Dan perlu diketahui, babi umur 60 hari, jadi Pak sapi itu sekitar 30 hari ya. 30 hari sampai 60 hari itu harusnya berat tuh udah 25 kilo, Pak. Minimal tuh 25 kilo berat umur babi 60 hari. Kalau kita pelihara dari umur 30 sampai 60. Tapi kalau Bapak beli sekarang, atau Anda beli umur 60 hari dan beratnya masih 14 kilo, 13 kilo, itu hal yang merugikan. Itu babinya udah stunting gitu. Nah, itu sedikit untuk pemilihan babi di umur yang tepat. Yang berikutnya adalah kepadatan. Jadi harus tahu kita kepadatan kandang yang tadi saya jelaskan juga. Yang selanjutnya adalah pemilihan pakan, karena pakan apa yang kita memutuskan pakai pakan apa itu kita harus putuskan. Maksudnya kita pakai pakan yang sesuai target pasar kita tadi yang saya bilang gitu. Yang selanjutnya adalah pengobatan. Jadi kita harus tahu dan bisa untuk mengobati babi kita sendiri, tentunya konsultasi dengan dokter hewan. Sekarang dari tadi saya bilang peternak itu harus, saya dokter hewani, dan saya pasti mengedukasi teman-teman peternak untuk bisa melakukan penyuntikan, melakukan
hal-hal yang harus dilakukan di peternakan itu. Namun saya tetap bimbing untuk pantau, untuk konsultasinya gitu. Jadi teman-teman harus bisa nyuntik gitu. Tapi bukan berarti teman-teman bisa mengobati. Beda itu. Bisa melakukan penyuntikan dan bisa mengobati itu beda. Teman-teman nggak bisa mengobati. Dan untuk hal pengobatan itu seyogyanya itu kapasitas dokter hewan gitu ya. Tapi untuk melakukan penyuntikan, teman-teman harus bisa, teman peternak harus bisa gitu. Hal berikutnya adalah target panen. Jadi teman-teman harus tahu. Jadi target panen tuh berapa bulan sih gitu. Target panen 4 sampai 4,5 bulan itu harus 100 kilo minimal gitu. Jangan sampai teman-teman mematok target panen yang muluk-muluk, misalkan, saya pengen pakan ini biar bisa target panennya 3 bulan udah 100 kilo gitu. Wah, nggak mungkin, itu nggak mungkin teman-teman. Menghayal itu teman-teman. Itu maksudnya target panen yang rasional. Jangan sampai juga bikin kita down. Misalkan kita targetnya 3 bulan itu tadi ternyata babinya nggak sampai 100, ya memang nggak bisa gitu. Jadi harus rasional target panennya. Hal berikutnya atau poin berikutnya adalah pemilihan pakan yang baik dan aman. Nah, ini saya kira ini hal yang menarik. Kalau yang teman-teman pengen dibahas, ayo monggo tulis komentar, subscribe, bunyikan lonceng. Jadi pemilihan pakan yang baik dan aman itu saya bagi menjadi 3. Yang ada di pasar sekarang, yang ada beredar itu, yang ada itu adalah tiga jenis, yaitu self mix, semi self mix, dan juga pabrikan. Nah, ini 3 pakan ini yang harus teman-teman tahu. Mana sih pakan yang self mix, mana sih pakan yang semi self mix, mana sih pakan yang pabrikan, apa sih bedanya gitu. Teman-teman harus tahu nanti. Kalau mau tahu tentang hal ini lebih lanjut, oke, nanti di lain video kita bahas. Oke, yang selanjutnya adalah target pasar. Nah, ini yang terakhir. Yang tadi saya bilang, dari awal kita beternak harus tentukan target pasarnya ke lokal atau ke pengiriman luar pulau atau perusahaan atau konsumsi sendiri malah gitu. Enggak. Ininya lokal dan pengiriman pulau atau perusahaan. Nah, kalau kita menargetkan pasar di perusahaan, itu tentunya perusahaan itu mempunyai kriteria daging yang bagaimana, postur yang bagaimana, berat yang berapa gitu. Kita harus tahu. Nah, sehingga kita menentukan nanti pakannya harus pakai pakan apa. Sistem pemeliharaannya bagaimana, itu kita nanti harus atur strateginya untuk mencapai target pasar itu. Genetiknya juga harus apa gitu kan. Pakannya juga tadi yang saya bilang harus bagaimana untuk mencapai target pasar itu gitu. Oke, mungkin sekian dulu. Sudah poin terakhir kita bahas. Next video, ini video pertama saya, next video kita akan bahas lebih banyak. Tinggal teman-teman bantu tulis komentar apa sih yang harus dibahas, dan mudah-mudahan saya bisa dan ada pengalaman untuk hal itu gitu loh. Ada testimoni juga kalau bisa untuk hal itu. Jadi teman-teman harus subscribe, harus komen, tulis di kolom komentar permintaan video atau pembahasan yang akan dibahas. Oke, sampai jumpa di lain video teman-teman. Selamat selalu teman-teman peternak dimanapun berada. Salam.